Start News, jendela informasi Anda. PKS resmi berkoalisi dengan PKB, usung pasangan Suka pada Pilkada 2020. BLT tahap kedua Desa Huta Baringin sudah disalurkan. Padi di Kota Nopan diserang hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan kami hadirkan dalam Start News. Jendela informasi Anda semua layak jadi berita bersama saya Feby Ashar. Partai Keadilan Sejahtera PKS akhirnya bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung pasangan Muhammad Jafar Suhairi Nasution bersama Atika Asmi Utami Nasution atau pasangan Suka pada Pilkada Mandailing Natal tahun 2020. Penyerahan rekomendasi untuk pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cabub Cawabub dari DPD PKS Mandailing Natal digelar di kantor DPD PKS di Jalan William Iskandar, Sabah Padang, Pidoli Dolok, Panyabungan, Kamis 25 Juni. Surat keputusan rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketua DPD PKS Sumatera Utara, Haryanto, dan juga didampingi Ketua DPD PKS Mandailing Natal, Wahidin, bersama anggota DPRD dari fraksi PKS. Selain itu juga tampak hadir petinggi DPC PKB Mandailing Natal, yakni Ketua DPC PKB Mandailing Natal, Khairuddin Faslah Siregar, bersama Sekretaris DPC PKB Edi Anwar Nasution, bersama tim pendukung Suka. Dalam surat keputusan bernomor 145/Skep/DPD PKS /2020 itu menetapkan Muhammad Jafar Suhairi Nasution bersama Atika Asmi Utami Nasution sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati periode 2021 hingga 2024. Ketua DPD PKS Mandailing Natal, Wahidin, mengatakan sejak 4 bulan terakhir DPD PKS Mandailing Natal sudah melakukan penjaringan dan telah melakukan komunikasi kepada setiap balon bupati yang mendaftar melalui DPD PKS. Wahidin berujar keputusan mengusung pasangan Suka dibuat secara kolektif dan keputusan ini bukan keputusan pribadi Ketua DPD PKS. Wahidin menegaskan PKS merupakan partai dakwah yang semata-mata berbuat hanya untuk kepentingan umat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya Kabupaten Mandailing Natal. Ketua DPD PKS Sumatera Utara, Haryanto, juga mengatakan latar belakang pasangan Muhammad Jafar Suhairi Nasution bersama Atika Asmi Utami ini sudah tidak diragukan lagi. Pertama, bahwa untuk se-Sumatera Utara ini yang perdana bagi PKS. Oh, pertama Pak? Iya, kota yang ada di Sumatera Utara ini ya, rekor pertama bagi PKS. Yang lain dalam waktu dekat akan menyusul. Kenapa pilihan kita di sini di Mandailing Natal kepada Suka? Karena sejak awal sebagaimana saya sampaikan bahwa ada kesamaan misi dan misi untuk memberikan kepada masyarakat di Mandailing Natal ini untuk lebih baik. Kemudian untuk kader PKS sendiri di kabupaten kota sudah disosialisasikan bagaimana? Sementara itu, Muhammad Jafar Suhairi Nasution mengucapkan terima kasih kepada DPD PKS dan semua jajaran yang saat ini mendukungnya untuk maju pada perhelatan demokrasi periode 2021 hingga 2024. Diketahui KPU Madinah menetapkan syarat minimal dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 8 kursi DPRD. PKS dan PKB yang masing-masing memiliki 4 kursi di DPRD Madinah dan telah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan Suhairi Atika ke KPU sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Madinah pada Pilkada 2020. Untuk diketahui pada Maret 2020 lalu, DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terlebih dahulu menerbitkan rekomendasi melalui keputusan DPP PKB nomor 2428/DPP-3/2020
tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan Jakfar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utami sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Sebelum kita ke informasi mengenai BLT tahap kedua Desa Huta Baringin sudah disalurkan, kita simak iklan berikut ini. Adeva Transport Lembah Sidoardoar Tour and Travel hadir menemani perjalanan Anda melayani trek Panyabungan, Medan, Bukit Tinggi, Padang, dan pemesanan tiket pesawat. Kunjungi kami segera di Jalan William Iskandar, samping Bank Sumut Panyabungan. Atau pemesanan tiket dapat dilakukan dengan menghubungi nomor 0822 7742 7414 atau di nomor WA 0812 6970 0722. Adeva Transport Lembah Sidoardoar Tour and Travel, nyaman, aman, dan amanah. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alfamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal bersama ini mengajak masyarakat, mari secara bersama memerangi narkoba dengan cara peduli terhadap keluarga kita masing-masing, peduli terhadap lingkungan masyarakat di sekitar kita. Bila menemukan penggunaan dan peredaran narkoba, segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau hubungi kami, BNN Mandailing Natal, di Komplek Perkantoran Bupati Mandailing Natal. Ingat, katakan tidak pada narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di Start News, channel informasi Anda semua layak jadi berita. Bantuan langsung tunai atau BLT dari Anggaran Dana Desa untuk Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang merupakan program pemerintah pusat untuk menangani dampak virus corona atau COVID-19 kembali disalurkan, termasuk di Huta Baringin, Kabupaten Mandailing Natal. Penyaluran BLT tahap kedua ini dilaksanakan pada Kamis 25 Juni 2020 di kantor Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat. Penyerahan BLT tahap kedua yang dilaksanakan secara simbolis itu disaksikan Ketua Komisi 4 DPRD Madinah, Edi Anwar Nasution bersama anggota Komisi 4 lainnya. Selain itu hadir pula unsur Polri, TNI, dan camat setempat, serta warga penerima manfaat. Ada sebanyak 97 kepala keluarga penerima bantuan tersebut dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp600.000. Baik, kita ke berita berikutnya. Padi yang sudah berumur 2 bulan diserang hama di beberapa desa di wilayah Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat serangan hama ini, padi tidak bisa lagi berkembang. Daun berwarna merah dan sebagian tanaman padi sudah ada yang mati. Dari pantauan Start News pada hari ini, areal persawahan yang mengalami serangan hama tersebut ada di Desa Muara Soro, Muara Siambak, dan Tombang Bustak. Di kawasan ini, daun padi yang sudah berumur 2 bulan sudah mulai memerah. Petani pun sudah cemas melihat kondisi padinya yang diserang hama. Sedangkan wilayah yang paling parah diserang hama ini ada di Desa Muara Soro. Menurut pengakuan beberapa warga, gejala hama ini memang sudah muncul 3 minggu terakhir. Namun paling parah seminggu terakhir saat musim penghujan melanda wilayah ini. Menurut biasanya,
Hama seperti ini setiap tahunnya memang ada, tapi volumenya masih kecil. Namun kali ini padi yang sudah terserang hama sudah cukup luas. Kalau tidak segera diatasi, para petani dikhawatirkan gagal panen. Melihat kondisi ini, Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal Jumat pagi melalui BPP Hutain Baru Kota Nopan turun ke lapangan, mengadakan pertemuan dengan warga Muara Soro. Setelah diadakan dialog, pihak BPP Kota Nopan menyampaikan akan melakukan pengendalian berkala untuk mengatasi masalah serangan hama ini. Koordinator BPP Hutain Baru Kota Nopan, Sopiah AMD kepada Start News mengatakan, penyebab terjadinya serangan hama tikus di wilayah area persawahan Kota Nopan karena jarak tanaman yang terlalu rapat. Petani masih kurang menggunakan jarak tanam yang dianjurkan. Hal ini diperparah karena musim hujan terus melanda wilayah ini. Tikus sangat suka dengan kondisi seperti ini. Serangan hama tikus ini biasanya kan untuk jarak tanam yang terlalu rapat. Petani biasanya tidak menggunakan masih kurang dalam penggunaan jarak tanam yang telah dianjurkan. Kemudian ini kan memang musim penghujan, Pak. Jadi tikus memang suka bermain pada masa musim penghujan ini. Kemudian untuk pengendaliannya telah kita sarankan kepada petani semua untuk melaksanakan pengumpanan. Baik dia yang terkena serangan maupun yang belum terkena. Himbauan terakhirnya setelah nanti dilaksanakan pengumpanan, Pak, ini harus membersihkan lahan pekarangan sekitar areal persawahan ini, Pak. Kemudian untuk selanjutnya agar memperhatikan jarak tanam agar sesuai dengan anjuran yang telah dianjurkan pemerintah untuk sistem tanam padi sawah. Ada sistem padi sawah ini kan kita lakukan secara legowo, tapi ini masih kurang berhasil memang di wilayah Kecamatan Kota Nopan ini, Pak. Ditambahkannya, upaya yang dilakukan Dinas Pertanian kepada semua petani, baik yang lahannya terkena serangan hama atau tidak, untuk melakukan pengumpanan. Tadi mereka sudah melaksanakan pertemuan dengan para petani di Desa Muara Soro, dan mereka akan mengadakan pengendalian berkala mulai hari Senin sampai Rabu depan secara bersama-sama. Sopiah juga menghimbau para petani setelah dilaksanakan nanti pengumpanan, diharapkan semua petani agar membersihkan areal pekarangan sawah dan segera memperhatikan jarak tanam sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah dan sesuai dengan sistem tanam padi sawah. Diakuinya selama ini memang cara tanam padi legowo masih kurang berhasil diterapkan di Kota Nopan. Padahal sistem tanam padi legowo ini sangat baik dan bisa menghindarkan serangan hama untuk tanam padi. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Demikian Start News untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.